Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Izzati Nurzafah, NIM 1918113 dari Prodi Teknik Informatika ITN Malang. Di sini saya akan menyampaikan tentang praktikum sistem multimedia pada bab 1. Nah, di sini pada bab 1 ini kita akan mempelajari tentang yang namanya teknik pengambilan gambar. Nah, teknik pengambilan gambar itu apa sih? Jadi teknik pengambilan gambar itu suatu shot. Jadi pengambilan gambar di mana itu bervariasi. Gini, misal kalau kita melihat sebuah film, di mana-mana itu pasti itu ya. Yang namanya film itu nggak bakalan hanya mengambil suatu pergerakan itu dengan satu shot. Jadi kalau misalnya di dalam film atau movie itu kalian hanya melihat satu shot adegan, jadi adegan itu hanya diambil dengan shot yang sama, pasti kalian bakalan merasa bosan. Jadi video itu pasti bakalan terlihat monoton, betul kan? Nah, makanya yang namanya teknik pengambilan gambar itu sangat diperlukan dalam film. Kenapa? Biar akan menarik penonton dan si penonton tuh nggak bakalan bosan melihatnya. Jadi si film tidak akan terlihat monoton seperti itu. Jadi itu gunanya teknik pengambilan gambar. Jadi sangat penting dalam film atau video gitu ya. Nah, di sini ada macam-macam. Apa sih teknik pengambilan gambar itu ada apa aja? Yang pertama ada camera framing. Camera framing itu apa? Camera framing itu jadi pembingkaian atau framing dalam sebuah film yang dimana sangat berpengaruh banget dalam menampilkan ekspresi atau emosi dari si aktor seperti itu. Nah, jadi di sini tuh kita melihat ukuran gambar. Ada apa aja sih? Nah, di bawah ada extreme close up atau biasa disingkat ECU ya. Nah, di extreme close up itu apa? Jadi extreme close up itu teknik pengambilan gambar yang menampilkan detail dari si aktor. Misal ya, si aktor itu hanya ditampilkan bagian mata, atau si aktor itu hanya ditampilkan bagian mulut, seperti itu. Jadi lebih menampilkan atau mengesankan kepada si penonton itu ekspresi yang jelas dari si aktor. Misal nih, si aktor lagi nangis, pasti yang disorot itu bagian matanya. Oh, si aktor ini lagi nangis, jadi terlihat lebih dramatis gitu ya, seperti itu. Kemudian BCU atau big close up, yang biasa disingkat BCU ya. Big close up itu apa? Jadi big close up itu pengambilan gambar yang hanya menampilkan bagian atas dahi sampai dahu. Nah, jadi dalam frame atau frame kamera itu kita hanya bisa melihat bagian dagu sampai dahi dari aktor, seperti itu. Nah, ini teknik ini itu biasanya digunakan untuk menampilkan ekspresi si karakter. Jadi kita bisa melihat dengan jelas ekspresi dari si karakter. Nah, di sini disebutkan ya bahwa headroom itu bisa diabaikan. Headroom itu apa sih? Jadi headroom itu di setiap video itu pasti ada yang namanya ruang atas kepala kita. Itu namanya headroom. Jadi headroom itu adalah ruang yang ada di atas kepala kita. Jadi sedikit ruang sisa lah. Contohnya seperti itu. Nah, yang penting dari BCU atau big close up ini itu dagunya itu tidak terpotong. Seperti itu intinya. Kemudian ada close up. Nah, close up ini itu pengambilan gambar yang diambil dari bagian bawah dagu sampai kepala. Nah, di sini itu lebih menekankan ekspresi karakter, hampir sama seperti BCU ya. Tapi
ekspresi karakter itu lebih terlihat jelas pada BCU, sedangkan CU itu masih terlihat jelas ekspresinya, sama aja sih. Kemudian MCU, medium close up. Medium close up ini itu teknik pengambilan gambar yang diambil yang menampilkan si aktor atau pemain itu dari atas kepala sampai bagian dada. Ya, seperti saya sekarang ini, itu namanya medium close up. Biasanya itu teknik medium close up itu lebih sering muncul ketika wawancara. Itu pasti pengambilan gambarnya itu menggunakan medium close up gitu. Jadi menunjukkan emosi si karakter, tapi juga bisa melihat gerak-geriknya. Misalnya si karakter sedang menoleh, itu lebih terlihat jelas ya daripada si close up. Kemudian ada medium shot atau MS. Medium shot ini itu pengambilan gambar dari atas kepala sampai bagian perut atau pinggang. Nah, ini tuh biasa digunakan menunjukkan bahwa si aktor itu sedang melakukan kegiatan apa. Seperti itu. Misal si aktor itu lagi mengambil gelas. Nah, biasanya itu menggunakan medium shot. Jadi si aktor tuh lebih jelas lagi ngapain. Tapi hanya yang ditampilkan hanya bagian atas sampai perut. Kemudian ada medium long shot atau MLS ya sebutannya. Medium long shot ini biasa disebut dengan knee shot juga, karena shot ini itu mengambil bagian kepala sampai lutut si aktor atau pemain. Jadi kita itu bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan si karakter, jadi lebih menonjolkan kegiatan si karakter. Seperti itu. Kemudian ada long shot atau LS. Nah, long shot ini biasa disebut juga dengan full shot ya, karena menampilkan dari bagian atas objek sampai seluruh bagian objek atau seluruh bagian dari si aktor, mulai dari atas kepala sampai bagian kaki, tetapi lebih menonjol dari si objeknya. Jadi belakangnya itu atau latar belakangnya itu cuma terlihat sedikit, jadi kita lebih masih terfokus sama si karakter atau aktornya tadi. Kemudian ada very long shot. Nah, very long shot ini itu lebih luas ya, jadi jangkauannya itu lebih luas dan kita itu nggak hanya fokus pada si aktor atau si objek, tapi kita juga fokus ke latar belakang yang ada pada objek tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa si objek ini jelas ada di parkiran mobil misalnya, seperti itu, atau si aktor ini lagi ada di supermarket. Jadi kita itu lebih terlihat latar belakang si objek, dan tapi si objek itu juga masih dominan, seperti itu. Jadi kita itu lebih dominan si latar belakangnya, jadi kita lebih menunjukkan latar si belakang si objek, tapi kita juga masih bisa melihat dengan jelas si objek, seperti itu. Kemudian extreme long shot. Nah, extreme long shot ini pengambilan dari jarak yang cukup jauh dari si aktor atau si karakter ya. Jadi itu kita lebih fokus ke latar belakang yang ada pada adegan tersebut. Jadi kita nggak terfokus sama objeknya. Jadi objeknya tuh biasanya terlihat kecil ya, dan lebih sangat dominan itu latar belakangnya. Misal ada objek jalan nih di taman, yang kita lihat itu keadaan tamannya, latarnya, seperti itu. Kemudian selain ada kamera framing, itu ada yang namanya type of shot. Jadi type of shot ini ada macam-macam ya, dan biasanya itu kalau yang camera framing itu biasanya hanya menampilkan hanya diambil untuk satu objek. Nah, sedangkan type of shot ini itu mengambil lebih dari satu objek saja. Nah, di sini ada macam-macam, ada 4 ya.
Yang pertama ada one shot. One shot ini apa, udah jelas, pasti dalam satu kamera itu taktik shotnya itu hanya mengambil satu orang. Jadi dalam framing kamera itu hanya ada satu orang, seperti itu. Kemudian ada two shot. Nah, ini udah jelas, pasti dalam satu shot atau satu frame itu hanya menampilkan dua orang. Itu namanya two shot. Jadi fokusnya kepada dua orang. Kemudian ada group shot. Nah, group shot ini itu udah jelas kan, pasti yang ada dalam frame kamera atau gambar tersebut itu ada beberapa objek, ada banyak objek. Nah, misal ada perkumpulan nih, lagi kerja kelompok, pasti ada banyak orang. Nah, ini namanya group shot, seperti itu. Kemudian over shoulder. Over shoulder ini itu biasa digunakan ketika kita berbicara sama objek ya. Tapi si pembicara pertama itu hanya menampilkan bagian bahu sama kepalanya aja, jadi belakangnya. Jadi kamera itu ada di belakang si objek dan lebih fokus ke objek yang diajak sama bicara, seperti itu. Itu namanya over shoulder. Jadi si pelaku itu ada di frame tetapi terlihat bahu dari si pembicara pertama. Nah, ini contohnya ya. Ini yang group shot. Jadi dalam satu frame kamera itu ada dua orang. Ini ada group shot. Satu frame kamera itu ada banyak orang ya. Nah, ini ada olahraga pagi ya contohnya. Kemudian over shoulder itu kayak gini. Jadi lebih fokus ke si yang diajak bicara. Kemudian stable shot atau ES ini itu lebih itu ya, mengambil shot yang hanya mengambil pemandangan saja, misal latar belakang saja tanpa ada si objek. Jadi kayak kita mau ngambil shot perumahan semacam itu. Nah, jadi semua kayak tadi ya, camera framing, type of shot itu digunakan itu sesuai yang dibutuhkan sama perfilman. Jadi misal kita mau menggabungkan nih antara over shoulder sama pergerakan kamera yang lain, nah itu tergantung si filmnya membutuhkan teknik pengambilan gambar yang mana, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam teknik pengambilan gambar itu ada yang namanya sudut pengambilan gambar atau camera angle. Camera angle itu jadi kalau yang sebelumnya type of shot dan lain-lain itu pasti hanya menampilkan gambar dari sudut pandang yang sama ya, seperti kita sudut pandang yang sama ukuran mata kita. Nah, itu kalau misalnya dalam film nih kita cuma ditampilkan sudut pandang yang sama, menurut kalian pasti masih merasa monoton kan? Jadi ada yang namanya camera angle. Camera angle itu apa sih? Jadi pengambilan gambar kamera itu mengambil gambar dari sudut-sudut tertentu saja. Nah, contohnya ada nih ya. Nah, ini contohnya ada gambar. Jadi ada front eye, low angle, high angle, eye level, atau bird eye, seperti itu. Nah, yang pertama ada bird eye view. Udah jelas nih, bird eye view pasti si kamera itu ada berada pada ketinggian yang sama mata burung. Jadi kamera itu melihat dari sudut pandang si burung. Nah, yang namanya burung itu terbangnya kan tinggi ya. Jadi kamera itu pasti ada di atas ketinggian yang paling tinggi, yang biasanya biasanya bird eye view itu digunakan untuk melihat bagian atas. Jadi pemandangan dari atas, misal kita melihat pemandangan kota itu akan disorot dari atas, jadi lebih luas ya dibandingkan yang itu yang lain. Misal kita bisa melihat gedung-gedung, misalnya melihat hutan ini terlihat luas. Biasanya bird eye view itu pengambilan gambarnya itu menggunakan drone atau helikopter, soalnya kan lebih tinggi ya dari kita, seperti itu. Nah, ini ada high angle. High angle ini
itu posisi kamera itu berada di atas kita, lebih tinggi dari aktor atau si objek yang diambil. Jadi ketika kita menggunakan teknik pengambilan gambar high angle dari sudut high angle, itu akan menimbulkan kesan bahwa si aktor atau si objek itu kita bakalan melihat, oh si objek ini terlihat kecil ya, terlihat lemah, jadi lebih dramatis gitu ya. Teknik pengambilan dari atas, jadi melihat bahwa si kamera itu lebih besar daripada dia, jadi si objek itu bakal terasa lebih kecil. Misalnya ini ada anak kecil ya, oh kita bisa lihat si anak kecil ini pasti pendek, seperti itu. Jadi menimbulkan rasa tertekan pada si aktor. Jadi kita bisa melihat itu ya, bahwa si aktor itu ada dalam kondisi yang seperti ini, lebih jelas. Kemudian ada eye level. Nah, eye level ini itu pengambilan gambar yang diambil sejajar dengan pandangan mata kita, namanya eye level ya. Jadi sejajar sama sudut pandang mata kita. Nah, kesan yang ditimbulkan pada teknik sudut eye level ini itu terkesan biasa atau monoton, jadi tidak ada kesan apapun, dan biasanya itu digunakan pada saat wawancara seperti itu. Jadi adegan dialog antara orang seperti itu, atau show seperti itu, jadi hanya sebatas pandang mata kita. Ini terkesan monoton ya, kalau misalnya nggak ditambahin sama sudut-sudut yang lain. Kemudian ada low angle. Low angle itu ada teknik pengambilan gambar yang sudah diambil dari sudut yang lebih rendah dari kita. Contohnya kayak gini ya. Jadi kesan yang ditimbulkan ketika kita menggunakan teknik sudut low angle itu, si aktor itu akan terlihat bahwa si aktor itu terlihat lebih kuat ya, lebih berwibawa, pokoknya lebih agung lah, seperti itu. Jadi kayak gini ya, contohnya ini ada bodyguard sama polisi, jadi kita bisa melihat, wah polisinya keren nih, kayaknya kuat, seperti itu. Jadi kita bisa melihat kesan seperti itu. Nah, kemudian ada frog eye. Yang namanya frog atau katak itu di bawah kan, di dataran bawah dan nggak pernah ke atas. Jadi sudut pandang si kamera itu menyamai sama penglihatan katak. Jadi akan berada, kamera itu akan sejajar dengan dataran itu tempat. Jadi hasilnya atau kesan yang ditimbulkan itu bahwa si objek itu lebih berwibawa gitu. Jadi terlihat gagah seperti itu, megah kayak gitu. Itu biasanya itu namanya frog eye. Jadi sudut kamera itu berada di paling bawah. Nah, kemudian dalam teknik pengambilan gambar itu ada yang namanya pergerakan kamera atau kamera movement. Pasti di film-film itu ada yang namanya kamera movement. Jadi kamera itu bergerak, gak cuman mengambil sudut saja atau mengambil kamera framing aja. Jadi ada yang namanya pergerakan kamera. Kalau misalnya dalam film itu nggak ada pergerakan kamera, kameranya hanya diam, itu pasti kita juga masih terasa bosan meskipun ada sudut pengambilan gambar seperti itu. Nah, pergerakan kamera ini biasanya digunakan ketika kita melihat video yang dimana objek itu bergerak. Jadi si kamera itu lebih fokus kepada si objek, seperti itu. Nah, ini ada macam-macam ya, ada zoom. Yang pertama zoom. Nah, zooming ini itu teknik pergerakan kamera yang kita bisa melihat objek mendekat atau menjauh, tetapi pergerakan ini tuh hanya menggunakan lensa kamera. Jadi kamera itu diam di tempat dan
yang bergerak itu hanya lensanya, kayak zoom out, zoom in. Yang bergerak itu hanya lensanya, bukan kameranya. Jadi kamera di tempat. Dan gerakan ini tuh lebih halus ya. Jadi bisa terlihat mendekat atau menjauh dari objek. Pergerakannya lebih sering digunakan pada perfilman, zoom out, zoom in. Kemudian di sini ada panning. Panning itu apa? Jadi panning itu pergerakan kamera dari kanan ke kiri. Tetapi si kamera itu hanya diam. Yang bergerak itu apa? Yang bergerak itu tripodnya sesuai sama arah yang mau dituju, misal dari kanan ke kiri. Jadi si kamera misalnya ini ya, misalnya ada gelas nih, ini misalnya kamera. Jadi kamera itu hanya diam di tempat dan hanya berputar seperti ini, ke kanan dan ke kiri. Dan ini tuh lebih menimbulkan kesan misal kalau kita ingin melihat latar belakang si objek, itu bisa melihat itu ya, dari kanan ke kiri keadaannya, atau si karakter mengikuti pergerakan si karakter itu juga bisa. Kemudian ada tilting. Nah, tilting ini itu pergerakan kamera, kebalikannya dari panning, pergerakan kamera dari atas ke bawah. Jadi si kamera itu bakalan naik ke atas atau ke bawah, tapi kamera hanya diam di tempat. Yang bergerak itu kameranya itu gini, misalnya ada ya gelas, jadi ke atas atau ke bawah, seperti itu. Biasanya itu untuk menampilkan ini nih, dalam film itu pasti ada yang kita pernah melihat adegan melihat objek dari atas ke bawah, dari bawah kaki sampai ke atas. Jadi mengesankan penampilan si objek. Penampilan si objek dari bawah sampai ke atas itu seperti ini ya, seperti itu. Kemudian ada dolly atau crab. Dolly ini itu pengambilan pergerakan kamera dari maju atau mundur. Jadi kamera kita mendekati objek atau menjauhi objek, tetapi kameranya juga ikut bergerak. Berbeda dengan zoom yang tadi. Kalau yang zoom tadi itu yang bergerak hanya lensanya, kalau dolly ini itu yang bergerak kameranya. Jadi objeknya diam, kameranya itu bergerak maju sama mundur. Nah, itu biasanya menggunakan alat tambahan. Itu kayak gini nih contohnya. Jadi ada kayak rel yang dimana kameranya dikasih roda biar lebih halus ya pergerakannya, jadi maju atau mundur. Kalau crab itu kebalikannya dari dolly. Jadi kamera itu bergerak dari kanan ke kiri, atau biasa kalau crab itu disebut dengan track ya. Jadi kalau dolly itu maju atau mundur, kalau crab itu ke kanan atau ke kiri. Jadi kayak kepiting ya, geraknya ke kanan atau ke kiri. Nah, kameranya juga ikut bergerak pastinya. Kemudian ada pedestal atau padding. Jadi hampir sama seperti tilting, tapi karena tilting tadi kameranya diam di tempat, kalau yang pedestal atau padding ini itu naik ke atas atau ke bawah. Sama, biasanya ini menggunakan bantuan alat biar terlihat lebih mulus ya pergerakannya. Itu biasanya digunakan pakai crane. Nah, biasanya pedestal itu ada nama lainnya, istilah lainnya, atau boom up atau boom down. Jadi kamera itu bergerak ke atas atau ke bawah, seperti itu. Ini pakai kalau kamera bergerak, kameranya ikut bergerak, itu pasti ada yang namanya alat bantuan biar terlihat lebih halus atau pergerakannya itu enggak kasar. Nah, di sini ada arching. Arching itu apa? Jadi arching itu pergerakan kamera itu mengelilingi objek. Jadi di sini ada objeknya nih. Ini contohnya objek. Kemudian di sini ada kamera. Kamera itu bergerak seperti ini, dari kanan atau kiri mengelilingi objek. Jadi lebih jelas penampilan si objek dari
samping kanan sampai samping kiri, seperti itu. Kemudian ada crane. Nah, crane ini biasanya menggunakan bantuan portal jeep ya tadi ya. Jadi pakai alat semacam ini, dan biasanya itu harus memiliki tempat yang luas atau biasanya dipakai di luar ruangan karena alatnya besar ya, dan syuting itu misalnya di luar studio. Kalau misalnya mau syuting dalam studio itu tempatnya benar-benar harus luas karena besar alatnya. Tetapi teknik pengambilan crane ini itu jangkauannya lebih luas daripada si pedestal, lebih tinggi, jadi kita bisa melihat latar belakangnya juga, misalnya seperti itu. Kemudian ada follow. Nah, follow ini itu kamera itu bergerak mengikuti si objek, mau kita pakai panning atau follow ini misal ada objek nih lari, kita mengikuti gerakan si objek, mengikuti objek yang berlari, itu namanya follow. Jadi kamera itu mengikuti pergerakan dari objek. Kemudian ada rack focus. Nah, rack focus ini itu teknik untuk pergerakan kamera yang dimana hanya mengubah fokus lensa. Jadi kita bisa mengubah fokus objek yang pertama ke fokus objek yang kedua. Jadi kita bisa melihat yang pertamanya fokus ke objek ini, kemudian berubah menjadi fokus objek yang kedua. Itu namanya teknik rack focus. Jadi yang bergerak itu hanya lensanya aja, lensa fokus ya. Kemudian di sini ada backlight shoot. Ya, seperti contohnya. Jadi di belakang si aktor atau objek itu terdapat cahaya. Jadi ada pencahayaan di belakang si objek. Misal ada yang pernah foto kan, berdiri di belakang si matahari. Jadi terlihat mataharinya. Itu contohnya backlight shoot. Jadi cahaya ada di belakang si objek. Kemudian ada reflection shot. Reflection shot itu kita nggak mengambil gambar langsung si objek, tetapi kita menggunakan objek lain untuk melihat menampilkan si aktor atau karakter yang mau kita ambil. Itu biasanya menggunakan bantuan cermin atau air, jadi memantulkan gambar dari si aktor. Jadi kita hanya mengambil sudut, mengambil gambar itu melalui itu cermin, air. Kemudian ada jauh shot. Jauh shot itu apa? Jadi jauh shot itu menyorot si objek atau si aktor ketika si aktor itu terlihat terkejut saat melihat kamera. Biasanya kan ada ya, ada adegan dimana misal nih ada yang pas sepi-sepi di rumah, terus ada yang bergetar, ada yang bergerak, langsung si objek itu kaget, loh apa itu ya, itu namanya jauh shot. Jadi karakter atau aktor itu seorang terkejut melihat kamera. Ada foreground shot. Jadi foreground shot itu pengambilan objek dari depan sampai belakang. Jadi kita bisa melihat bagian belakang dari si objek juga, nggak cuman bagian depannya aja. Kayak gini ya contohnya, ada si pengantin pria sama si pengantin wanita. Di depannya kita bisa melihat pengantin prianya, nah di belakangnya itu kita bisa melihat si pengantin wanita. Jadi terlihat seperti jadi benar-benar ada perpaduan adegan di dalamnya. Jadi kita bisa melihat, oh ini pasti mempelai wanita sama mempelai pria. Kemudian ada tripod transition. Nah, tripod transition ini posisi kamera itu ada di atas tripod, dan pergerakan kamera itu beralih dari satu objek ke objek yang lain. Misal kita pakai teknik pergerakan panning nih. Jadi di samping kanan itu ada ada aktor 1, di sebelah kiri itu ada aktor 2. Jadi kamera itu bergerak dari aktor 1 ke aktor 2. Contohnya seperti itu. Kemudian ada artificial hair light. Apa sih artificial hair light itu? Jadi ada cahaya di belakang objek
yang dimana itu cahayanya itu tertutupi oleh rambut ya. Biasanya digunakan oleh wanita ya kebanyakan karena rambutnya panjang. Jadi terlihat efek cahaya dari si rambutnya itu bersinar, jadi terlihat kesan dramatik ya, kayak gini contohnya. Wah, terkesan benar-benar dramatik banget kan. Kemudian ada fast road effect. Yang nonton Fast and Furious pasti tahu. Jadi teknik ini itu mengambil dari objek. Nah, biasanya yang nonton film itu ada yang namanya si kamera itu mengikuti pergerakan mobil yang benar-benar kencang ya. Jadi kamera itu mengikuti mobil yang sedang melaju kencang. Itu namanya fast road effect. Biasanya ini menggunakan bantuan itu sih, mobil dan juga itu, biar terlihat lebih, pergerakannya tuh lebih halus, tapi juga itu benar-benar susah sih. Kemudian walking shot itu udah jelas ya. Jadi kamera itu hanya mengambil bagian bawah kaki, yang dimana tuh biasanya digunakan ketika untuk menjelaskan bahwa si aktor tuh sedang jalan, sedang pergi bekerja atau pergi kemana gitu. Jadi hanya mengambil bagian bawah. Misalnya ketika berlari itu hanya ditampilkan bawah kakinya. Oh, si aktor ini lagi buru-buru nih, dikejar atau gimana gitu. Kemudian ada over shoulder, sama kayak yang tadi ya. Jadi kayak gini, lebih fokus ke aktor yang diajak berbicara daripada si aktor pertama ini itu hanya terlihat bagian atas sama bahunya saja. Jadi terlihat bahwa oh, mereka berdua lagi berdialog. Nah, jadi seperti itu. Saya ada beberapa contoh dari pergerakan kamera sama type of shot kayak tadi ya. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini ada extreme long shot. Extreme long shot itu kita lebih fokus ke latar belakangnya kan daripada si objek. Ini bisa melihat ada taman nih. Medium close up itu seperti ini, jadi kita bisa melihat gerak-gerik dari si objeknya, kanan, kiri. Nah, ini long shot, jadi kita bisa melihat bagian belakang objek, latar belakangnya juga. Kemudian extreme close up itu kita bisa menampilkan wajah, ekspresi si karakter ya. Oh, dia terlihat menunggu. Nah, ini medium shot. Jadi medium shot itu lebih mengarah ke pergerakan si objek. Nah, ini medium long shot juga lebih fokus ke objeknya, pergerakan si objek. Nah, ini ada cut ini atau biasa big close up itu lebih fokus ke objeknya yang lebih jelas ya. Oh, ini ada conclusion. Nah, ini close up. Oh, kita bisa melihat si karakter tuh lagi seneng, si aktor lagi seneng. Jadi menimbulkan ekspresi pergerakan kamera. Nah, ini ada dolly, crane, track, kemudian ada zoom, tilt, pan, pergerakan kamera. Nah, di sini kita akan melihat zoom. Nah, zoom ini kayak gini, lebih halus ya pergerakannya, itu menggunakan lensa. Yang gerak itu lensanya aja, bergerak mendekati si objek. Kemudian dolly. Nah, dolly ini kameranya ikut bergerak maju. Nah, contohnya kayak gini ya. Terlihat jelas kan kalau si kamera itu ada goyangannya dikit ya, lagi mendekati si objek. Kemudian ada tilt. Tilt ini, nah, dari atas sampai bawah kita bisa melihat si objek dari atas dari bawah, tapi kameranya diem ya. Nah, ini kalau crane, jadi bergerak menjauh, mendekati, tapi sambil ke atas ke bawah, bebas pergerakannya. Kemudian track, panning itu tadi ya, jadi kamera diem tapi mengikuti si objek kanan ke kiri.
kameranya diam di tempat. Kemudian selanjutnya ada track ya, atau crab ya. Biasanya, nah itu bergerak mengikuti si objek, tapi kameranya juga ikut bergerak. Seperti itu. Itu contohnya. Kemudian nah, kita bisa melihat nih si objek itu bergerak ke kanan sama kiri, berarti kamera itu mengikuti pergerakan si objek sampai objek itu menghilang. Itu namanya follow. Nah, ini yang pedestal. Nah, ini pengambilan gambar dari atas ke bawah menggunakan alat ya, kayak crane atau apa gitu. Kameranya juga ikut bergerak ini. Kemudian ini ada arching tadi ya. Nah, jadi kamera itu bergerak mengelilingi objek dari kanan ke kiri. Ini contohnya. Nah, kita bisa melihat objek dari kanan kiri, penampilannya seperti apa dari samping kanan dan samping kiri. Nah, seperti ini. Jadi memutari si objek. Contohnya arching seperti ini. Oke. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.